wabarakatuh. Saya Ririn Estianti Putri akan menjelaskan mengenai makalah yang sudah kelompok kita buat mengenai cybercrime dengan sub illegal content. Anggota kelompok kami ada Christian Kusnandar, Deniati, Mega Sri Rahayu, saya sendiri Ririn Estianti Putri, dan Syarifatul Ulum. Untuk bab 1 atau pendahuluan ada latar belakang masalah. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian yang terbesar sehingga melalui dunia internet apapun bisa dilakukan. Perkembangan dalam pemanfaatan jasa internet tidak hanya membawa dampak positif, tapi juga mengundang terjadinya kejahatan yang lebih kita kenal dengan cybercrime. Cybercrime didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental atau kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet, jaringan termasuk namun tidak termasuk pada ruang chat, email, notice board, dan kelompok, dan telepon genggam seperti Bluetooth, SMS, atau MMS. Bentuk kejahatan komputer atau cybercrime ada banyak, diantaranya illegal content. Illegal content itu sendiri yaitu tindak kejahatan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet mengenai suatu informasi yang tidak etis atau tidak benar, yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti pemuatan suatu informasi palsu terkait kerahasiaan negara untuk memancing propaganda melawan pemerintah, atau memuat suatu fitnah pornografi yang dapat mendiskreditkan martabat harga diri orang lain atau memuat berita bohong. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarifatul Ulum. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bab 2. Sejarah dan perkembangan cybercrime. Dikarenakan besarnya kebutuhan teknologi informatika dalam masyarakat, maka terjadilah perkembangan di bidang teknologi informatika dalam berbagai negara di dunia sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan tersebut merupakan suatu globalisasi negara-negara di dunia. Dalam perkembangan teknologi informatika yang sangat cepat memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan. Pengaruh tersebut tidak selalu berdampak positif, akan tetapi juga berdampak negatif. Bentuk dampak negatif yang dapat terlihat adalah dengan istilah yang dikenal dengan nama cybercrime. Istilah cybercrime atau apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai kejahatan dunia maya yang dapat mempunyai beberapa bentuk karakter. Misalnya seperti pemalsuan data, pencurian uang, carding, pornografi, perusahaan website, cracking, sampai berbagai tindakan kejahatan sejenis lainnya yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh undang-undang. Walaupun di satu sisi dunia perkembangan teknologi informatika dapat memberikan pengaruh positif yang berupa kemudahan dalam berbagai bidang kehidupan, dalam bermasyarakat dan bernegara. Namun di sisi lain menimbulkan dampak negatif dengan dunia cybercrime yang berupa kejahatan-kejahatan dalam berbagai bidang teknologi informatika. Klasifikasi cybercrime. Klasifikasi cybercrime diantaranya cyberpiracy, penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi lalu mendistribusikan informasi tersebut melalui teknologi komputer. Cybertrespass, penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses sistem komputer suatu organisasi atau individu. Lalu cybervandalis,
penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megastri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cybercrime. Jenis-jenis cybercrime ada banyak. Salah satunya ada unauthorized access to computer system and service, yaitu merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara menyuap atau memasukkan tanpa izin sebuah sistem jaringan komputer tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer tersebut dengan tujuan menyabotase atau mencuri data tersebut. Walaupun oleh sebagian pelaku ada juga yang hanya sekedar iseng-iseng, ada juga yang sudah memiliki keahlian tingkat tinggi. Model yang satu ini semakin hari kejadiannya semakin meningkat seiring perkembangan teknologi internet, yang mana kalau kita kenal kejahatan tersebut disebut hacker. Selanjutnya ada data forgery, yaitu tindak kejahatan dengan cara memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Model cybercrime ini biasanya ditujukan terhadap dokumen-dokumen e-commerce dengan cara membuat data tersebut seolah-olah terjadi salah ketik yang pada ujungnya pelaku mendapatkan untung dari kesalahan ini. Selanjutnya ada illegal content. Illegal content yaitu tindak kejahatan dengan cara memalsukan data atau informasi ke internet mengenai suatu informasi yang tidak etis atau tidak benar yang dapat mengganggu ketertiban umum, pemuatan suatu informasi palsu terkait kerahasiaan negara untuk memancing propaganda melawan pemerintah atau memuat suatu fitnah. Ada pornografi yang dapat mendegradasikan martabat atau harga diri orang dan memuat berita bohong. Selanjutnya ada cyber espionage, yaitu tindakan kejahatan dengan cara memata-matai orang lain dengan memanfaatkan jaringan internet pada sistem jaringan komputer. Kejahatan ini biasanya ditujukan kepada saingan bisnisnya dengan memata-matai dokumen atau data-data penting yang tersimpan di sistem komputer miliknya. Selanjutnya ada cyber sabotage and extortion atau cyberterorisme. Tindakan kejahatan ini dilakukan dengan cara menciptakan virus untuk mengganggu, meneruskan atau menghancurkan data program komputer yang terhubung dengan internet. Pelaku kejahatan ini biasanya dilakukan dengan cara menyuap logic bomb semacam malware, baik dalam bentuk virus, form, trojan, adware, browser hijacker, dan lain sebagainya, hingga operating system atau softwarenya pada program komputer tersebut tidak bisa difungsikan lagi seperti biasanya. Selanjutnya ada offense against intellectual property, yaitu tindakan kejahatan di internet terhadap hak akses kekayaan intelektual haki yang dimiliki seseorang seperti meniru secara ilegal tanpa izin pemilik atau sebuah tampilan webpage seseorang. Padahal sudah dihakikatkan kepada pemilik webpage tersebut atau menyiarkan informasi tentang rahasia dagang orang lain di internet. Itulah jenis-jenis cybercrime yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Kristiana Kusnandar dari kelas 11 6B14 dengan NIM 1119048. Di sini saya akan menjelaskan pengertian illegal content. Illegal content yaitu tindak kejahatan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet mengenai suatu informasi yang tidak etis atau tidak benar yang dapat mengganggu ketertiban umum, seperti pemuatan suatu informasi palsu terkait kerahasiaan negara untuk memancing propaganda melawan pemerintah atau memuat suatu fitnah, pornografi yang dapat mendiskreditkan martabat atau harga diri orang lain atau memuat berita bohong. Model illegal content dapat digunakan pelaku untuk menipu dengan cara menawarkan suatu produk dalam sebuah iklan di website seolah-olah barang tersebut ada dan nyata, sehingga orang yang melihatnya tertarik kemudian membelinya dengan mentransferkan bayarannya melalui ATM kepada pengiklan atau pelaku. Lalu setelah uang dikirimkan oleh korban, namun barang yang dipesankan pembeli tidak kunjung datang. Alhasil korban bersedih karena sudah tertipu. Selanjutnya ada contoh kasus, beberapa contoh kasus illegal content antara lain yang pertama ada pornografi atau cyberporn. Cyberporn sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, dan mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Yang kedua ada penipuan lewat surat elektronik atau email. Modus operasinya yaitu seorang yang berasal dari luar negeri meminta bantuan untuk menerima pengiriman sejumlah uang dari proyek yang sudah dikerjakan atau alasan lain ke rekening calon korban. Perkenalkan, nama saya Daniati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Analisa dan solusi dari contoh kasus. Pelaku yang menyebarkan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang bermuatan illegal content baik perorangan atau badan hukum sesuai isi pasal 1 angka 21 UU ITE bahwa orang adalah orang perorangan baik warga Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum. Keberadaan badan hukum diperjelas dalam pasal 52 ayat 4 UU ITE bahwa korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 37 UU ITE termasuk menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content dikenakan pemberatan pidana pokok ditambah 2/3. Perbuatan penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik seperti dalam pasal 27 sampai pasal 29 harus memenuhi unsur illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. Solusi pencegahan illegal content antara lain meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional, memproteksi gambar atau informasi pribadi dengan sistem agar orang lain tidak bisa mengakses secara leluasa, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah cybercrime untuk mencegah kejahatan yang terjadi. Yang selanjutnya penutup. Kesimpulan dalam penulisan makalah ini yaitu cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. Adanya langkah yang harus dilakukan untuk menanggulangi cybercrime, misalnya meningkatkan sistem jaringan komputer, modernisasi hukum pidana, meningkatkan pemahaman dan keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan investasi dan penuntutan perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Untuk selanjutnya saran. Yang pertama, sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang UU ITE. Melakukan konfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan apabila merasa menjadi korban kejahatan illegal content. Sekian,
presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.